Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Selain Channel. Apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang berjuang menjalankan seleksi P3K tahap 2 maupun CPNS, saya ucapkan semoga sahabat semua diberi kelulusan dan kemudahan dan secepatnya untuk mendapatkan SK agar segera dilantik menjadi ASN. Kali ini kita akan membahas hasil seleksi P3K tahap 2 yang sudah keluar. Itu lengkap dengan nilai seluruh peserta serta daerah. Nanti akan dicek pada linknya di video. Namun sebelum kita masuk ke video, yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di-subscribe dan dibagikan ke teman-teman yang lain agar mendapatkan informasi yang sama, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan update-update berita terbaru CSN di channel kami. Baik sahabat, hasil seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 sudah resmi keluar. Di data yang kita bahas ini akan saya sertakan link di akhir video serta tiga tahapan atau tiga cara untuk mengecek nilai hasil seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 dan saya akan cantumkan daerah, akan saya kasih contoh link daerah atau peserta daerah yang sudah dinyatakan lulus di sesi pertama, kedua maupun ketiga. Silahkan dicek melalui link yang saya sertakan di akhir video. Jadi sahabat, tonton terus videonya agar tidak gagal paham. Sesuai dengan surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), jadwal seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 adalah 20 April sampai dengan 31 Mei 2025. Seluruh instansi atau titik lokasi ujian sudah hampir rampung 100% dan melaksanakan seleksi P3K tahap 2 dan rekapitulasi hasil seleksi P3K tahap 2 dapat dicek melalui website instansi masing-masing. Selain bisa dicek di instansi masing-masing, nanti akan saya sertakan linknya dan daerah yang sudah melakukan pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 2. Sahabat, berikut ini kita ambil di data BKPSDM Kabupaten Demak. Ini C1-nya sudah lengkap dengan nilai yang tertingginya. Saya lagi ini sesi ke-1, kita ambil dari BKPSDM Demak hasil pengumuman P3K tahap 2. Kalau kita lihat di sini ada penatap layanan operasional untuk P3K sesi kedua. Sampai ke-20 lengkap dengan nomor peserta, nama, teknisnya, kemudian nilai teknisnya, manajerialnya, nilai sosial kultural, wawancara. Nilai tertingginya itu untuk penata layanan operasional P3 di Kabupaten Demak sesi 1 itu 554 totalnya atas nama Gus Cahyo Adi Bintoro. Ini 20 nama penata layanan operasional P3K yang dinyatakan lulus. Kemudian nyambung ke bawah sampai dengan nilai terendahnya itu di 364 itu atas nama Siti Sri Triani. Selamat untuk sahabat-sahabat yang di Kabupaten Demak. Kemudian kita beralih ke instansi guru ahli pertama, guru pembimbing konseling P3K. Itu hanya satu orang dengan nomor peserta sekian atas nama Ani Kurniati. Kemudian P3K eh, tenis untuk maksud kami untuk tes teknisnya itu 351 nilainya. Manajerialnya itu 92, sosial kultural itu 74, wawancara 30. Total nilai-nilainya 547. Selamat untuk Bapak Ibu atas nama Ani Kurniati. Kemudian untuk pengelola layanan operasional P3K ada 9 orang yang dinyatakan lulus dengan nomor peserta sekian atas nama Rohman Kodariati. Itu yang paling tertinggi dengan nilai 547, nilai teknisnya 345, manajerial 55, sosial kultural itu 70, wawancara 37 dengan total nilai 547. Kemudian Agung Trianto yang terendah yang dinyatakan lulus juga nomor 9. Selamat Bapak Ibu yang untuk P3K pengelola layanan operasional P3K untuk Kabupaten Demak sesi pertama. Kemudian radiografer terampil P3K itu ada di dua orang dinyatakan lulus, Bapak Ibu itu atas nama Ibu Fitra Arta
Mas Suami, Bapak Fitra Arta Idrianto dengan nilai 550, kemudian Ida Adrianti itu 394. Selamat. Kemudian pengadministrasian perkantoran P3K sangat banyak ya. Nanti saya akan cepat aja. Nanti sahabat bisa download lewat linknya juga ya. Nanti akan saya sertakan di akhir video. Ini masih banyak ya sampai di bawah. Kemudian kita lihat operasional layanan operator layanan operasional P3K. Nama dan total nilainya sudah terpampang di atas sahabat ya. Itu sesi pertama. Kita lihat bidan terampil P3K ada kurang lebih 57 orang. Kemudian Pranata Trantibun P3K itu ada 5 orang. Perawat terampil P3K itu ada lumayan banyak ya, ada 65. Kemudian guru alih pertama, guru agama Islam P3K. Kalau tadi guru cuma satu, guru P3K. Kalau sekarang guru P3K agama Islam itu ada 2 orang. Teknik elektromedis terampil P3K 2 orang. Guru ahli pertama, guru PPKN P3K, satu tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama P3K. Bisa dilihat sahabat ya, itu sesi pertamanya. Kemudian kita lihat kedua di Kabupaten Demak, sesi keduanya. Ini cukup banyak juga. Silahkan dicek namanya sahabat ya. Ini data-datanya, nomor peserta, nama lengkap, kemudian nilai teknis, nilai manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Total nilainya ada semuanya. Silahkan dicek, sahabat. Ini kita ambil untuk link BKPSDM Kabupaten Demak. Kalau sahabat-sahabat mau pakai link itu juga bisa. Nanti saya akan jelaskan di akhir video ini untuk linknya lewat mana saja. Kemudian untuk sesi ketiganya kita lihat sesi ketiga itu pelayanan-layanan operasional P3K. Itu sahabat ya. Tuh. Dicek namanya. Di sini sekali lagi nomor pesertanya ada, nama lengkapnya ada, nilai teknis, nilai manajerial, nilai sosial kultural, wawancara, dan total nilainya sudah terpampang jelas. Tinggal sahabat-sahabat bisa ngecek. Nanti sahabat-sahabat juga sekali lagi bisa ngecek. Saya akan sertakan link cara pengecekan pengumuman P3K tahap 2 di akhir video. Tuh nama-namanya sahabat ya. Sekarang setelah kita lihat nama, kemudian nilai, kemudian nomor peserta serta total nilai, kita akan cantumkan linknya di video berikut ini. Baik, untuk cara pertama itu, kita akan lihat itu melalui BKPSDM di nama daerah, misalnya nama daerahnya apa, nanti tinggal dicantumkan nama daerah, kemudian .go.id. Seperti yang saya contohkan tadi, itu yang saya contohkan adalah nama daerah Kabupaten Demak. Kemudian, cara yang kedua itu peserta tes dapat memantau nilai seleksi kompetisi P3K tahap 2 melalui laman CSN pada alamat di bawah ini. Caranya, buka laman SSCSN, kemudian diklik login atau masuk di ujung kanan paling atas. Tapi ini yang dimasukin login ini adalah masukkan email ya, email dimasukkan, kemudian kode verifikasi dikirim lewat WA yang sudah tercantum di nomor di SSCSN. Kemudian langsung menggunakan akun masing-masing yang saya sebutkan tadi, kemudian input nick dan password. Nick password itu yang tersave pada saat mendaftar. Kemudian klik masuk. Setelah itu login, akun muncul tampilan resume dan pendaftaran. Yang terakhir itu tertera keterangan kelulusan P3K 2024 lulus atau tidaknya. Kemudian cara yang ketiga, selain melalui link SSCSN, peserta bisa mengecek melalui instansi yang dilamar. Caranya cukup membuka link dan cari menu P3K lalu cek pengumuman. Dan berikut ini sejumlah link resmi instansi untuk mengetahui pengumuman hasil P3K tahap 2 tahun 2024. Untuk Kementerian Koordinator Bidang Politik atau Menkumham, Menko Polhukam maksud kami, itu ada di
Silahkan dilihat. Kemudian Kementerian Koordinator, linknya tertera. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian Kemenagnya, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Menpan RB, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau SDM, kemudian Kemenkumham, kemudian Kemenparekraf, terus KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, linknya tertera. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, kemudian Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Kemudian Kemendikbudristek, dilanjut ke Menkes, linknya tertera. Kemudian itu Kementerian PPN atau Bappenas, kemudian Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Kementerian Perindustrian, Kemenperin, kemudian Keminfo, Kementan, Kemensos, Kemenpora, dilanjut Kemendes PDTT. Setelah itu ada Kemenkop UKM atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, BKN, Badan Kepegawaian Negara, kemudian Sekretaris Kabinet, Seskap, kemudian Kejaksaan. Di linknya itu Biro Pegawai atau biropeg.kejaksaan.go.id, kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop, kemudian Arsip. Oh ya, itu yang terakhir. Cukup sekian dulu untuk video kali ini, sahabat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.